Salam damai sejahtera dan bahagia buat jemaat Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan hari ini dengan tema peran dan posisi hati nurani manusia. Saudaraku, banyak orang nggak tahu, banyak orang juga bingung hati nurani itu di mana. Ya. Inilah hebatnya Tuhan, uniknya Tuhan. Menciptakan sosok manusia yang dilengkapi sedemikian rupa. Manusia punya pikiran, punya perasaan. Manusia ada rohnya. Manusia juga punya hati nurani. Luar biasa. Tapi di mana tempatnya? Memang tidak disebutkan di Alkitab. Di mana posisinya? Kita bicara perasaan saja kita nggak tahu di mana posisi perasaan. Ya, tapi itu ada. Pada kesempatan ini kita mau belajar apa perannya hati nurani dan di mana itu hati nurani. Kita akan melihat Yohanes 4 ayat 24. Ya. Demikian bunyinya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, R-nya besar. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh, R-nya kecil. Dan kebenaran. Jadi menyembah Allah itu harus menyembah dengan roh manusia, R kecil, dan kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran itu Yesus. Kenapa kita harus menyembah dalam roh? Sebab begini pengertiannya. Ini bukan menyembah di dalam bahasa roh, bukan. Ini artinya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Untuk menyembah Allah di mana saja, kapan saja. Ya. Oleh sebab itu, roh manusia berperan penting di sini. Ya, sebab roh juga nggak bisa dibatasi. Kita belajar, saudara. Manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Ya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Dan kita diperintahkan kalau mau menyembah Allah, sembahlah di dalam rohmu. Paham ya? Dalam rohmu. Nah, orang percaya itu ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini tinggal permanen di dalam setiap orang percaya. Permanen, catat ini ya. Permanen, tetap. Jadi orang percaya Yesus itu punya kelebihan. Dia punya roh, ada penguasaan Roh Kudus di dalam situ. Saya ulang, tubuh, jiwa, roh. Roh manusia percaya, ada roh Tuhan. Ya. Jiwa manusia itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Itu jiwa manusia. Dan jiwa manusia ini kalau mau sehat, dia harus tunduk di dalam penguasaan roh. Kalau enggak dia liar, dia berdiri sendiri. Dia harus tunduk di dalam penguasaan roh. Dan bersyukurlah roh manusia orang percaya itu di dalam penguasaan Roh Kudus. Tapi hati-hati, kualitas setiap orang percaya itu beda-beda. Ya. Bagaimana hubungan roh kita dengan Roh Kudus? Ya. Sejauh mana, seakrab mana, sedalam mana? Ini menentukan. Sebab kalau roh manusia itu intens dengan roh Allah, intens. Ya. Maka, nah ini mulai peran utamanya. Jiwamu akan tunduk dipengaruhi oleh roh. Caranya gimana, Pak? Nah, ini ditulis di Alkitab. Jiwa ini akan dilatih, dibentuk oleh roh yang intens dengan roh Allah. Nah, lewat apa ini diingatkan, dibentuk? Ada perantara apa? Inilah perantara itu adalah hati nurani manusia. Mazmur 103 ayat 1. Daud katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus.
hai segenap batinku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi oleh Daud, jiwa diperintahkan untuk memuji Allahnya. Jiwa, pikiran, perasaan diperintahkan oleh Daud. Dia dalam keadaan sedih, khawatir, takut, cemas. Diperintahkan supaya dia dikuasai oleh rohnya, supaya memuji Tuhan. Dan inilah kekuatan Daud. Ya, sebab rohnya dekat dengan roh Allah, bisa menguasai jiwanya untuk memuji Tuhan. Betapa amat sangat pentingnya. Amsal 4 ayat 23 juga diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Pikiran lahir dari hatimu. Perasaan juga lahir seperti apa, model perasaanmu atau pikiranmu itu dari jiwamu. Maka kita harus punya, dari hatimu, hati yang sehat. Ya. Nah, saudara, Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajar aku. Apa, saudara ya? Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Gimana caranya? Ya, pada waktu malam. Hati nuraniku mengajar aku. Hati nuraniku bicara kepada pikiranku, bicara kepada perasaanku. Artinya hati nuraniku bicara kepada jiwaku. Hati nurani itulah perantara. Hasil komunikasimu dengan roh Allah. Tuhan bicara lewat hati nurani. Dialah yang akan mengajar jiwa manusia. Paham saudara ya? Jadi penting sekali ini hati nurani. Makanya kalau orang sering bunuh suara hati nuraninya, disebut hati nuraninya mati. Ya. Kau sering berontak, tidak nuruti, mati. Alkitab mencatat seperti daging kena besi panas. Kalau sembuh, menjadi kebal, mati rasa. Hati nurani yang mati seperti itu. Ya. Nah sekarang kita mau cari tahu apa yang dimaksud dengan hati nurani yang murni. Paulus kan ngomong, dia ingin tetap hidup dengan hati nurani yang murni. Dia ingin hidup menjaga hati nurani supaya tetap murni. Maksudnya apa hati nurani murni? Hati nurani saudara disebut murni kalau rohmu demikian intim, dengar-dengaran dengan Roh Kudus, ya. Mau meresponi, mau belajar, maka hati nuranimu ini terjagai menjadi tetap murni. Ya, ini murni. Tapi kalau kau tidak ada intens hubungan dengan Roh Allah, Roh Kudus kau diamkan saja dalam dirimu, hati nuranimu juga tidak punya kepekaan, ya, tidak bisa murni, ya. Campur macam-macam yang mempengaruhinya. Sekali lagi betapa amat sangat pentingnya, ya. Bagaimana caranya? Yosua 1 ayat 8. Ini ingatkan kita semua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkan siang malam. Supaya apa direnungkan siang malam? Supaya engkau berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Akibatnya kita hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi merenung firman Tuhan itu ajakan yang luar biasa, saudara. Bukan membaca tapi merenungkan. Dari situlah bagaimana hati nuranimu menjadi lebih kaya, lebih sehat. Ya, jadi paham ya, hati nurani itu letaknya adalah antara rohmu dan jiwamu. Dan perannya dia adalah memediasi, pengantara terhadap jiwa. Milikilah hati nurani yang tetap murni. Amin.